Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan menarik soal Basyaiban ya. Apa? Basyaiban tentang yang gimana? Ada yang Baalawi, ada yang Alidrisi gitu ya. Baik. Jadi sebelum kita membahas tentang Basyaiban Baalawi dan Basyaiban Alidrisi, istilah syaib ya, banyak ailah atau qabilah itu yang di Arab sana itu memakai istilah syaib gitu. Yang pernah saya ketahui itu ada bin Syaiban, ada bit Syaiban, ada Albu Syaiban, ada Asyaiban, ada Asyaibani, ada bin Syaib, ada Asyaibi, ada Asyaibah, ada Basyaiban ya. Nah, itu di antara yang saya ketahui. Ada lagi apa? Albu Syaiban. Itu pecahannya Al-Jilani, Al-Hasani ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu yang paling masyhur itu Basyaiban. Basyaiban yang ke Baalawi. Kalau saya lihat itu jalurnya dari Sulaiman ya, di Said Sulaiman yang di Mojagung. Itu dicatat oleh keluarga Baalawi dalam beberapa kitab nasabnya seperti Syamsul Dhahira. Beliau bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban. Kalau ditarik ke atas itu bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah. Ini yang jalurnya ke Baalawi ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang mana? Yang Alidrisi. Kenapa mungkin ya? Kenapa kok sekarang muncul ada Basyaiban Alidrisi gitu ya? Jadi gini, karena di sini ini yang masyhur itu Basyaiban Baalawi, maka banyak tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip menjadi Basyaiban Baalawi semua. Ya. Termasuk diantaranya ada yang namanya Sayyid Arif. Atau katanya nama kecilnya itu Abdurrahim. Atau yang disebut juga dengan Kiai Skoropuro. Ada juga yang Basyaiban jalurnya dari Mbah Sambu. Mbah Sambu itu kan namanya Said Abdurrahman juga. Nah, itu jalurnya Ki Hamid ya. Ke atasnya itu ke Joko Tingkir. Itu jadi Basyaiban juga. Nah, kemudian ada lagi Basyaiban yang dari jalur yang lainnya. Jadi banyak Basyaiban itu. Terus mengenai masalah panjenengan polemik nasab ini menengahnya bagaimana agar tidak semakin. Nah, saya lanjutkan dulu ya, biar nggak terputus di situ. Nah, ini khusus yang Al-Idrisi.
Karena sebenarnya ini ada distorsi dan ada kesalahan sebenarnya. Kalau zaman dulu itu masing-masing keluarga nggak begitu ngurus ya. Tapi karena makin hari ini menjadi sebuah hal yang sangat serius, ya maka mau nggak mau ya harus ada klarifikasi. Nah, kalau ditanya kenapa kok sekarang ada Mbah Syaiban Al-Idrisi, nah itu memang jalurnya dari Sayyid Abdurrahim, Kiai Sugoropuro, bukan saudaranya Kiai Kanigoro. Salah orang. Yang disebut Kiai Sugoropuro itu bukan satu orang. Gitu. Ada beberapa orang. Nah, khusus yang Said Abdurrahim ini, karena sudah terlanjur masyhur Mbah Syaiban, yang sebenarnya adalah Asy-Syaibani, jalurnya ke Al-Idrisi, karena datuknya yang pertama kali dipanggil Syaiban itu adalah Sayyid Sa'dullah. Makamnya ada di Tunisia. Ini yang pertama kali punya lakop Syaiban. Yang kemudian diteruskan keturunannya Sayyid Mu'ayyaduddin ya, sampai Ali Syarif Al-Jinani dan seterusnya banyak itu di bawah, maka Asy-Syaibani semua. Sayyid Sa'dullah ini bin Abdurrahman bin Ali Al-Mahjub bin Abdullah bin Umar bin Maula Idris Al-Asghar bin Maula Idris Al-Akbar Al-Awwal Maghrib di Maroko bin Abdullah Al-Mahad Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Muthanna bin Sayyid Hasan As-Sibti bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah zauj Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama kali disebut Mbah Syaiban Al-Idrisi yang sebenarnya Asy-Syaibani. Kenapa kok ada Al-Idrisi ya? Karena sempat dari kelompok habaib ya, kelompok keluarga Ba'alawi ini protes. Ini mau nggak mau saya harus bahas. Karena yang punya marga sebenarnya itu Ba'alawi. Ba itu kan marga Yaman. Orang Yaman itu sukanya itu nyingkat. Itu awalnya jadi Abu. Ya. Abul Faqih dipanggil Bafaqih. Abu, apalagi orang Cina itu terkenal punya kincir itu apa namanya? Qaidah apa itu? Disebut bau qaidah jadi baude. Nah itu baude. Nah ada lagi Abu Hashim, Mbah Hashim. Nah Abu Syaiban jadi Mbah Syaiban. Ba itu memang identik dengan Yaman. Nah karena ini marga-marga milik keluarga Ba'alawi, sempat ada protes. Sempat ada protes dan ada omongan, wah ini Mbah Syaiban ini ngarang, nggak ada Mbah Syaiban Al-Idrisi itu. Mbah Syaiban ya Mbah Syaiban. Itu palsu itu, bikin-bikin sendiri marganya gitu. Padahal ini sebenarnya karena sesuatu hal yang masyhur tadi, ya, supaya tidak sama untuk membedakan, karena jalurnya ke Al-Idrisi. Jadi ditambahin Al-Idrisi di belakangnya. Gitu, ceritanya seperti itu. Nah, dan sebenarnya sah-sah saja sih, sebenarnya nggak ada masalah. Sekarang Mbah Syaiban itu kan bahasa Arab. Bisa diartikan secara sifat orang yang punya apa? Uban ya kan? Beruban kan bisa saja. Artinya siapapun berhak memakai julukan itu. Misalnya panjenengan di kampung namanya Peco gitu misalnya, namanya Peco. Karena lingkungannya orang temennya orang Arab semua, jamaah semua, terus panjenengan masih muda tapi rambutnya udah putih semua. Akhirnya kan aneh itu ya. Karena aneh dijulukin Mbah Syaiban. Peco Mbah Syaiban. Kan tidak ada masalah sebenarnya.
Karena gini loh, karena sebenarnya lakop atau marga itu sebenarnya tidak, itu hanya identitas saja sih sebenarnya. Tidak semua orang yang misalnya bernama Muhammad Asgaf, oh berarti Habib. Ada orang lain misalnya Samsul, Basaiban, belum tentu. Ya, panjenengan punya anak dinamakan Hasan karena saking ngefansnya ke Habib Syekh dinamakan Hasan Asgaf gitu misalnya. Apakah berarti anak Anda ini Asgaf? Enggak kan? Atau dinamakan Ali. Apakah anak Anda ini titisannya Sayyidina Ali? Kan enggak. Artinya itu sah-sah saja, siapapun berhak. Ya, jadi kalau soal nasab kembali lagi pada data yang dimiliki, manuskrip yang dimiliki, apa makhtut ya, makhtut al-qadimah yang dimiliki, apa itu. Kalau memang bersambung ke Rasul, walaupun namanya tidak nama Arab, wajahnya nggak wajah Arab, nggak ada marganya, tetap sambung, gitu. Walaupun panggilannya Gus, Lurah, ya hakikatnya ya Sayyid, Syarif, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya apa tadi? Menengahi masalah nasab ini loh, menengahinya bagaimana? Menanggapi polemik nasab. Ya sebenarnya kalau kita tetap konsis dengan ajaran agama, ajaran Rasul ya. Apa sih tujuannya mempelajari nasab itu? Kan jelas dalilnya. Itu saya temukan ada di Sunan At-Tirmidzi itu kalau nggak salah. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl masratun fil mal mansaatun fil athar. Itu dasar untuk mengetahui ilmu nasab. Silaturahim. Untuk menjalin kasih sayang. Karena fadilahnya banyak. Nah, makanya ketika kita tahu siapa ayah kita, siapa ibu kita, siapa ayahnya ayah kita, siapa saudaranya ayahnya ayah kita, siapa saudaranya ibunya ibu kita, sampai ke atas, generasi yang ke atas, kita tahu, oh ternyata Fulan ini yang selama ini jadi teman saya ternyata keluarga. Akhirnya makin deket, makin sayang. Atau misalnya kita ke tempat lain atau kemana gitu. Ngobrol. Loh ternyata masih saudara. Alhamdulillah gitu. Bukan seperti ini. Contohnya mohon maaf. Ada orang. Saya marganya apa misalnya ya. Al-Fulani gitu. Terus ketemu orang ini. Orang ini merasa bahwa kayaknya saudara saya ini. Assalamualaikum, salam. Nama saya ini. Saya Bani Wali Songo. Gitu. Bukan malah seneng, tapi malah curiga. Wah palsu nih, jangan-jangan palsu. Akhirnya saya tanya, lu punya buku nasab gak? Bukan itu bid'ah itu. Ya, kalau orang ini paham ajaran Rasul tadi itu, dalil soal nasab tadi itu, pasti dia akan memahami dalil-dalil yang lainnya soal nasab. Apa? Barang siapa yang menasabkan dirinya ya kepada orang selain ayahnya ila ghairi abi, apa kata Rasul? Neraka tempatnya. Iya, makanya gini, artinya gini. Ini mengakui ayah apa orang lain selain ayahnya lo ya. Bahasanya ini mengakui orang lain yang bukan ayahnya, diakui sebagai ayahnya. Gitu. Nah, sekarang mohon maaf, kalau misalnya ini terjadi di leluhur kita yang dulu,
apakah kita ikut dosa? Enggak ada dosa dibebankan keturunan, enggak ada. Ya berarti yang dosa ya yang dulu. Nah makanya kembali lagi kepada kita, kalau kita ini, ya non sewu, bahasanya kalau kita pernah ngaji sing mesisan, dalil nasab itu ini, oh nggak boleh ngaku-ngaku itu ini dalilnya, insya Allah kejaga semuanya. Nah kembali lagi soal nasab untuk silaturahim. Intinya itu, untuk silaturahim. Nah terus bagaimana dengan sekarang misalnya ada orang yang mengaku-ngaku, ya, satu, pasti dosa. Dosa urusannya dia dengan Allah, bainahu wa bainallah. Jadi kalau ada orang sekarang tiba-tiba datang, anak ya Rasul, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang baik, yang paham dengan syariat? Bainahu wa bainallah. Oh, urusan kamu sama Allah, kamu yang dosa nanti. Nah, baru ketika orang ini yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul ini, dia berbuat sebuah hal yang negatif, penipuan misalnya, kejahatan misalnya, dawir atau apa saja. Kalau itu urusannya dengan Allah, tanggung jawabnya sama Allah. Kalau urusannya dengan manusia, maka dia harus menerima konsekuensinya dia dengan manusia, dengan hukum. Jadi nggak perlu misalnya, mohon maaf, ada orang ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul, terus kemudian kita ngumpulkan pasukan, ini ayo kumpul, ada apa? Di sana ada orang ngaku cucunya Rasul, terus tangkap, masukkan karung, ceburkan ke sungai. Ini bukan ajaran Rasul. Ngawur ini. Punya hak apa gitu loh. Ini sering kita lihat di Indonesia. Saya tahu sendiri. Di Kalimantan itu ada kiai. Beliau ini masih dzurriyyah Sunan Giri. Tapi karena dia tidak punya buku nasab dari sebuah lembaga, ya lembaga akhirnya didatangin, dipukulin rame-rame. Nah ini sudah nggak benar. Ini sudah nggak benar. Jadi itu sikap kita untuk menanggapi perbedaan polemik soal nasab. Nah kalau yang terjadi sekarang ini, ya, rame-rame nasab di Indonesia ini sudah bukan level sebab lagi, ini sudah akibat. Karena ada kelompok-kelompok yang merasa paling sahih nasabnya, dan dia merasa paling sahih nasabnya, kemudian dia menganggap nasab orang lain selain dirinya ini batal, palsu, ya akhirnya direndahkan. Kalau masih direndahkan nggak ada masalah, ini dibatalkan seenaknya sendiri. Dia nggak mikir nasabnya dia ini bener apa enggak kan gitu. Ini sudah nggak cocok sudah. Apa? Kalau dilihat dari ceritanya, ada urusan perut, ini basic need nih kalau saya lihat. Ada faktor iri, dengki, urusan panggung. Gitu. Itu kalau saya lihat seperti itu. Ya kalau sudah seperti ini ya sudah, serahkan aja sama yang berhak. Kalau saya pribadi ya selama ya wallahu alam lah ya. Kalau misalnya menyerang saya pribadi, ya kita bisa menanggapinya pakai cara fikih, bisa pakai cara tasawuf, ya bisa. Kalau pakai cara fikih ya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha itu. Iya. Gitu. Sudah, jadi
begitu saja ya, kita lihat aja, kita simak perkembangannya kayak gimana. Yang penting saya minta satu, kita semuanya Bani Wali Songo harus bersatu. Ya, harus bersatu, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya, saling mendukung satu sama yang lainnya. Yang masih belum paham tentang nasabnya, jalur-jalurnya, karena tidak semuanya itu mempelajari nasabnya. Ada yang saya pasrah lah sama saudara saya. Sudah saya pasrah sama sepupu saya sana jauh. Gitu. Saya sibuk ngurusin nasib. Nah, ya ada yang seperti itu. Nah kalau begitu diam aja lah, ngikut aja. Yang penting kumpul di sini, datang kumpul rame-rame seru aja. Satu sependeritaan, seperjuangan. Harus kuat, jangan bercerai-berai, jangan saling suudzon satu sama lain. Jangan kepingin saling di depan. Jangan kepingin pokoknya harus bersatu. Harus bersatu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Gitu.